Em, Sebelumnya tuh bapak emang apa ngeluh gitu, kondisinya dari awal bulan ini emang agak melemah. Kebetulan papa itu ada penyakit di mah sama di lambungnya dia gitu. Terus sehari sebelum 2 hari di tanggal 8 itu sampai tanggal 8 itu kondisinya makin lama makin agak menurun. Pas di tanggal 8 2 hari sebelum aku ngerayain ulang tahun, dia bilang udah nggak kuat katanya. Terus aku berusaha untuk semangatin papa, ayo biar cepat sembuh gitu, maksudnya untuk bisa datang ngerayain bareng-bareng gitu, bareng sama teman-teman juga. Dia kan sukanya nyanyi-nyanyi gitu. Terus udah di tanggal 10 malamnya dia sempat WA lagi bilang udah gak kuat, minta ke rumah sakit. Cuman kenapa waktu itu nggak langsung Bojes bawa ke rumah sakit, karena dia sudah ke dokter, sudah dapat obat dari dokter sebetulnya. Di tanggal 11 aku sempat ketemu sama papa, aku nengokin papa, badannya memang agak panas. Kalau orang-orang bilang tuh kayak apa sih, GERD gitu. Jadi dia makanan masuk terus nggak bisa banyak gitu, dia nggak bisa makan banyak. Terus akhirnya di tanggal 12 pas aku berangkat mau manggung di jam 4 diteleponin sama keluarga, ini papa sekarat gitu. Terus aku lihat di fotonya itu ya kondisinya udah memprihatinkan gitu. Posisinya masih di rumah. Aku perjalanan dari rumah menuju ke tempatnya papa. Sampai di tempatnya papa, ternyata papa sudah dibawa ke rumah sakit. Jadi dinyatakan sama dokter di IGD itu papa meninggalnya pada saat pas di rumah gitu. Penyakitnya itu berawalnya dari yaitu lambung dan mahnya dia itu. Terus mungkin karena dia sering di rumah juga, mungkin pikiran atau apa pengaruh semuanya. Cuman untuk detail penyakitnya apa, aku belum terlalu melihat dari hasil gitu dia. Om Bojes, sebelum dari riwayat lambung sebelumnya papa ada penyakit apa? Kenapa? Sebelum Lambung itu papa ada riwayat penyakit apa? Nggak ada. Jadi di bulan September kemarin papa kondisinya masih baik-baik aja gitu. Cuman memasuki awal Oktober ini dia udah mulai nggak tahu ada penurunan. Terus suka WA, dia tuh jarang-jarang WA ke kita gitu, ke aku sama adik-adik gitu. Tapi ini tumen-tumennya tuh dia yang nanyain lagi apa gitu. Terus kayak dia sendiri juga punya firasat gitu sih mas. Berarti memang selama ini nggak ada, maksudnya ya dirawat di rumah sakit? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Ya itu yang ngebuat kita shock kan, yang kayak begini gitu, yang tiba-tiba nggak ada apa-apa, tiba-tiba kondisinya. Om Bojes, maaf banget Ya. Tadi dibilang berharap almarhum bisa hadir di ulang tahun, ternyata kondisinya ini bisa dibilang jadi ya maaf tadi terburuk di ulang tahun Om Bojes juga. Ya untuk di bulan ini iya gitu, maksudnya aku nggak mencoba berpikir ke arah yang negatif kayak gitu. Dari tadi, dari semenjak dinyatakan papa nggak ada, berpikirnya udah positif thinkingnya untuk oh ya udah papa udah tenang sekarang, udah sama mama gitu. Bojes, di hari ulang tahun Bojes ketemu Bapak seharinya kan? Iya. Punya
ucapan apa sih kemarin ucapin ulang tahun ke abang? Iya, dia nggak biasa-biasanya. Dia dibilang selamat ulang tahun Bojes, anakku tersayang. Maaf belum bisa ngasih apa-apa, papa hanya bisa menurunkan ilmu ke Bojes sama adik-adik sama anak-anaknya papa gitu. Intinya dia akhir-akhir ini berlaku yang tidak seperti biasanya dia gitu. Intinya sih. Bang Bojes punya kenangan apa? Banyak mas, Tidak ke banyak. Kenapa aku bisa masuk AFI pada waktu itu, yaitu atas support dari papa. Itu yang kenangannya nggak bisa dilupakan, karena kedua orang tuaku tuh support banget, terutama papa ya, karena papa yang menurunkan musik di Bojes adik-adik itu diturunkan ya langsung dari papa, karena papa memang senang nyanyi, aku banyak belajar dari papa. Om, ada pesan dari almarhum yang dipegang teguh gak sih sampai sekarang sama Om Bojes? Dia nggak pernah pesan yang terlalu spesifik atau kayak gimana sih mas. Dia lebih bilang apa, cuman tetap jadi orang baik aja, berlaku baik sama semua orang. Om, kasih Om doanya Om untuk almarhum Om, harapan sebagai seorang anak. Doanya sih ya papa husnul khotimah pastinya, dan bahagia sama mama di surga bareng-bareng, senang bareng-bareng di sana. Oke.